Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini bersama dengan saya Bu Yongko Saputra di channel CPS Television. Pada saat ini kita berkumpul di titik kumpul 040524. Di titik kumpul pada saat ini mari kita merenungkan mengenai apa saja yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita melihat banyak orang yang begitu khawatir melihat kondisi keadaan dunia yang semakin lama justru semakin gelap, semakin rusak, semakin tidak benar. Banyak di antara kita khawatir, bingung akan masa depan kita mau seperti apa. Dan tidak sedikit di antara kita khawatir karena kita memiliki banyak permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan ini. Justru apa yang kita khawatirkan, apakah benar itu pasti terjadi atau tidak? Semua belum tentu. Justru kita harus bisa melihat apakah kekhawatiran kita ini wajar untuk kita khawatirkan atau tidak. Jangan sampai segala sesuatu yang kita khawatirkan bahkan sampai berlebihan, tetapi justru sebenarnya itu tidak terjadi seperti yang kita khawatirkan. Yang rugi siapa kalau sampai terjadi seperti ini? Kita mengkhawatirkan sesuatu sampai berlebihan, tetapi belum tentu yang kita khawatirkan itu benar. Sebelum kita merenungkan nanti bagaimana sebenarnya supaya kita tidak khawatir, bagaimana kita mengatasi rasa khawatir, mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya dan aktifkan semua notifikasi supaya ketika saya mengupload video atau saya melakukan live streaming, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Sehingga bisa mengikuti, bisa memberikan komentar, saya pasti akan meresponnya. Mungkin ada yang minta dukungan doa dan segala macam. Silahkan tulis di komentar. Ikuti juga TikTok daripada CPS Television, karena dimana ketika saya melakukan live stream atau saya mengupload video TikTok, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Berbicara kekhawatiran, siapa di antara Bapak Ibu Saudara dan saya yang tidak pernah tidak khawatir? Saya yakin pasti kita semua pernah merasakan yang namanya khawatir. Tetapi pada saat ini, pagi hari ini kita merenungkan mengenai khawatir akan kehidupan ini. Apa yang firman Tuhan katakan? Ketika kita membaca firman Tuhan yang berbicara konteksnya tentang hal kekhawatiran, di dalam Injil Matius 6 ayat 25 dikatakan begini, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian?" Di dalam ayat ini, kita melihat bahwa kita dikatakan, dan inilah perkataan Tuhan, inilah suara Tuhan, janganlah khawatir akan hidupmu. Berapa banyak di antara kita memiliki rasa khawatir yang berlebihan? Padahal Tuhan katakan, janganlah khawatir. Bapak Ibu Saudara dan saya pasti pernah merasakan khawatir. Sadar atau tidak, ketika kita khawatir, sesungguhnya kita sedang meragukan Tuhan. Ketika kita memiliki rasa khawatir, sebenarnya kita sedang merendahkan Tuhan, menganggap Tuhan tidak berkuasa, Tuhan tidak bisa apa-apa. Justru kita harus bisa menyadari hal ini. Saat kita memiliki rasa khawatir, sesungguhnya kita sedang merendahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang berkata, janganlah khawatir, janganlah khawatir akan hidupmu. Banyak di antara kita khawatir akan hidup kita. Besok mau bagaimana, mau seperti apa,
apa yang kita lakukan, masih khawatir. Takut nanti nggak sampai, takut nanti begini, begitu, begini, begitu. Pernah kan Bapak Ibu Saudara merasakan khawatir? Pasti dong, nggak mungkin nggak. Apalagi tentang hidup kita, bagaimana nanti ketika kita sudah masuki masa pensiun, masa usia tua, bagaimana nanti kita penghidupannya, bagaimana kalau kita tidak bekerja besok seperti apa. Nah, ini banyak sekali kita mengkhawatirkan. Sering kita takut, kita khawatir yang begitu dalam. Padahal belum tentu. Pernah dong ketika kita khawatir begitu berlebihan, tetapi pada saat kita menjalani prosesnya, ternyata begitu aja ya. Nah, di sini apa yang tadi kita dengar dari firman Tuhan ini adalah suara Tuhan. Janganlah khawatir akan hidupmu. Jadi apapun tentang hidup kita, hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, jangan ada sedikit pun rasa khawatir, rasa cemas. Kok bisa kita nggak punya khawatir, nggak punya cemas? Kalau kita tetap menjadikan Tuhan sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita, seharusnya kita tidak ada rasa khawatir. Orang yang bersungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan setiap saat, setiap waktu dia selalu bergaul bersama dengan Tuhan, seharusnya dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tidak memiliki rasa cemas sedikit pun akan hidupnya. Ini yang seharusnya kita lakukan. Kalau kita tetap menjadikan Tuhan sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita, ya berarti kita harus tunduk sama perintahnya. Ini kan suaranya, ini kan perintah Tuhan. Janganlah khawatir. Ini dulu pertama, janganlah khawatir. Bapak Ibu Saudara dan saya sering sekali kita merasakan khawatir. Berbicara khawatir kan berbicara kebimbangan, ketakutan, besok bagaimana yang tidak menentu. Itu kekhawatiran. Kekhawatiran dalam hal apa? Dalam hal hidup kita. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Hidup kita mau bagaimana besok? Mau seperti apa? Selama kita bertanggung jawab, Tuhan pasti berkati. Tetapi bagaimana besok itu? Banyak orang sering sekali dia berlebihan memikirkan ketakutan, padahal belum tentu terjadi seperti apa yang kita takutkan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari pada saat kita khawatir berarti kita meragukan Tuhan. Tuhan yang berkata, janganlah khawatir. Kalau kita percaya Tuhan sebagai pemimpin, seharusnya kita tidak boleh khawatir sedikit pun. Ini kunci. Kita tidak boleh khawatir sedikit pun, apalagi tentang hidup kita. Berbicara tentang hidup kita, kalau kita khawatir berarti kita meremehkan Tuhan, merasa bahwa Tuhan tidak sanggup menolong, merasa bahwa Tuhan tangannya kurang panjang menolong kita, bahkan kita merasa bahwa Tuhan itu mungkin tidak bisa mendengar semua jeritan-jeritan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dalam hal ini kita belajar. Belajar untuk menanggalkan kekhawatiran kita. Apa untungnya coba kalau kita khawatir? Banyak orang mau memulai sesuatu usaha, memulai suatu pekerjaan, memulai suatu kegiatan, lalu dia berkata, aduh saya takut, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak melakukannya. Sekarang kita kalau membaca firman Tuhan ini jelas sekali ya. Berikutnya, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Bayangin, bunga bakung di ladang saja Tuhan pelihara, ya kan? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Berbicara kehidupan, berbicara tentang hidup, kita khawatir tentang hidup kita. Besok mau makan apa, mau bagaimana, kita sudah mengkhawatirkan dan memikirkannya. Tetapi apakah kekhawatiran kita menambah sehasta saja umur kita? Bapak Ibu Saudara pasti punya rasa khawatir dan berbeda-beda. Setiap kita punya rasa khawatir yang berbeda-beda, tidak sama. Tetapi ingat, Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita belajar menjadi orang atau pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Kita tidak mungkin tidak khawatir. Kita pasti mengalami kekhawatiran kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kuncinya, jadikanlah Tuhan pemimpin dalam hidupmu dan hidupku. Ketika dia dijadikan pemimpin, kemanapun dia membawa kita, dia menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Sering sekali kita tidak menyadari. Sering sekali kita masa bodoh. Kita tidak menjadikan Tuhan pemimpin dalam kehidupan kita. Tetapi saat ini, kalau Tuhan sebagai pemimpin dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, ikuti perintahnya. Jangan ada sedikit pun keraguan. Jangan ada sedikit pun kecemasan dalam diri kita. Saat kita ragu, saat kita cemas, justru kita sedang menempatkan Tuhan menjadi sesuatu yang tidak bisa menolong kita. Tuhan tidak berkuasa itu. Justru kita harus menyadari betul bahwa dialah penolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia yang berkata-kata, dia yang berfirman. Kita buat apa mengkhawatirkan? Karena kalau dia sudah mengatakan janganlah kamu khawatir tentang hidupmu, apapun itu, berarti Tuhan pun pasti memberkati Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus sadar, Tuhan pasti memberkati, yes, amin. Tetapi kita juga harus sadar bahwa di dalam kehidupan kita, kalau kita menjadikan Tuhan pemimpin satu-satunya, kita dibawa ke dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika kita dibawa masuk atau naik ke lembah pujian, Tuhan pun ingin tahu bagaimana hidup kita. Apakah menjadi sombong? Apakah menjadi jumawa? Nah, kembali lagi semuanya ini kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun ketakutannya, percayalah, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidup kita, maka kita hanya berjalan mengikuti kemana Tuhan membawa kita melangkah. Kemana Tuhan mau memproses hidup kita. Harusnya kita sadar ini. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kita harus terus menjadikan Tuhan pemimpin. Jangan sekali-sekali kita menyingkirkan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menjadikan Tuhan yang benar-benar menolong kita. Dialah penolong kita yang sejati. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun masalah kita saat ini, problem hidup kita, tidak ada masalah yang tidak bisa kita tanggung. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara masih merasakan, aduh rasanya berat sekali masalah hari ini, belum seberapa. Belum seberapa itu. Justru kita harus berjuang. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita saat ini, kita terus bergerak maju menuju ke tempat-tempat yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Tetapi kalau kita menjadikan Tuhan pemimpin, justru kita tidak ada lagi rasa khawatir. Kalau Tuhan pemimpin dalam hidup kita, siapakah lawan kita? Kita ada di pihak Tuhan, tetapi terkadang Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan problem-problem dalam kehidupan kita, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa benar-benar diubahkan,
menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan, pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun kondisinya sekarang ini, tetap jadikan Tuhan pemimpin dalam hidup kita. Jangan pernah justru kita berpikir ragu, khawatir. Saat kita ragu, kita melecehkan Tuhan. Saat kita khawatir, justru kita merendahkan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan, kita tidak lagi merasa, aduh, kok begini, kok begitu, tapi kita tenang. Nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa cemas, tapi kita percaya. Mari, Bapak Ibu Saudara, apapun masalahmu, apapun problem hidupmu, yuk kita berjuang, jangan memiliki rasa khawatir. Karena ketika kita khawatir, tidak merubah sedikit pun apa yang kita khawatirkan itu. Justru kita harus bisa bagaimana sekarang ini. Ketika kita berjalan, kita nggak punya rasa cemas, kita percaya Tuhan memelihara hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Yuk kita berkati teman-teman kita, saudara kita, supaya mereka pun jangan memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Ingat, yang berlebihan. Jangan kita punya rasa khawatir yang berlebihan. Karena tidak ada gunanya merugikan kita yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara, justru kita akan berjalan di dalam perjalanan ini. Yuk kita bangun komunitas. Share video ini kepada teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita, supaya mereka juga menerima berkat-berkat rohani ini. Dan mari kita memberkati, ambil andil dengan cara apa? Dengan cara berikan like pada video ini. Supaya server daripada YouTube bisa membawa naik dan video ini bisa ditonton oleh banyak orang. Dengan memberikan tanda like, kita ambil bagian di sana untuk bisa memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasinya. Mari kita bergerak maju, kita berjalan, kita akan berkumpul di titik kumpul berikutnya, dan doa saya, Bapak Ibu Saudara, tetap dalam perlindungan Tuhan. Ayo kita belajar, jangan khawatir. Apa yang akan terjadi nanti, jangan pernah khawatir. Percayalah, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Tuhan memberkati, salam transformasi.